Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Nandiani, mahasiswa magang 1 jurusan Teknik Kimia U1 Tulungagung. Oke, bagaimana kabarnya pada hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Jadi kita di sini akan mempelajari materi tentang elektrokimia yang di dalamnya akan mempelajari apa itu elektrokimia, jenis-jenis sel elektrokimia, elektroda, potensial elektroda, reaksi redoks, termodinamika sel elektrokimia, dan persamaan Nernst. Nah, langsung saja kita masuk apa itu elektrokimia. Elektrokimia itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik. Biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Untuk jenis-jenisnya, yang pertama adalah sel galvanik. Apa sih sel galvanik itu? Nah, sel galvanik itu adalah sel elektrokimia yang dapat menghasilkan listrik karena disebabkan oleh terjadinya reaksi redoks spontan. Untuk sel Danil, ini adalah jenis sel elektrokimia yang kedua digunakan sebagai sumber listrik. Nah, terjadinya hal tersebut jika kedua elektrodanya dihubungkan dengan sirkuit luar. Dihasilkan arus listrik yang dibuktikan dengan menyimpangnya jarum galvanometer. Nah, untuk sel Danil dan jembatan garam. Ketika sel Danil digunakan sebagai sumber listrik, terjadi perubahan dari Zn menjadi Zn2 plus yang larut. Nah, dapat dilihat pada gambar, ada elektroda yang mengandung Zn2, Zn dan Cu. Pada elektroda Zn mengalami pengurangan massa, jika pada Cu terdapat penambahan massa karena di dalam Cu terjadi pengendapan. Nah, ketika sel Danil dihubungkan, terjadi arus elektron dari tembaga ke seng. Oleh karena itu, logam seng bertindak sebagai kutub negatif dan logam tembaga sebagai kutub positif. Bersamaan dengan itu, pada larutan dalam sel tersebut terjadi arus positif dari kiri ke kanan sebagai akibat dari mengalirnya sebagian ion Zn2+. Nah, dapat dilihat pada reaksi tersebut, ini termasuk reaksi spontan. Nah, untuk penulisan notasinya adalah seperti itu. Garis tunggal menyatakan perbedaan fasa, garis ganda menyatakan perbedaan elektroda. Nah, garis putus menyatakan adanya jembatan garam pada sel elektrokimia. Jembatan garam diperlukan bila larutan pada anode dan katode dapat saling bereaksi. Nah, ini adalah deret volta, semakin ke kanan adalah semakin mudah untuk direduksi dan semakin sukar dioksidasi. Sebaliknya, untuk semakin ke kiri, semakin mudah untuk dioksidasi dan semakin sukar untuk direduksi. Oke, untuk macam-macam sel volta, itu ada sel kering atau sel lens, kemudian sel aki. Sel kering itu ada katode dan anoda. Untuk katodanya sebagai karbon, anodanya ada Zn. Untuk elektrolit itu campuran berupa pasta, yaitu M50 plus NH4Cl tambah sedikit cair di sedikit air. Untuk sel aki, katoda itu BPO2 dan anodanya
elektroda platina. Kemudian elektroda berapa? Elektroda ada elektroda plus elektron dan reaksi keseluruhan 2 plus AgCl untuk padatan dan bereaksi jadi H plus dan H plus plus Ag plus Cl-. Untuk potensial elektroda merupakan ukuran terhadap besarnya dengan suatu untuk melepaskan atau mempertahankan elektron. Nah, untuk potensial elektroda tergantung pada jenis elektroda, suhu, konsentrasi ionnya. Nah, menghitung potensial elektroda sel. Dapat dilihat terdapat seperti rumus-rumus. Satuan adalah mol, kemudian R adalah tetapan gas, kemudian T adalah suhu mutlak dalam Kelvin, N adalah jumlah elektron, yang 96 C adalah oksidasi reduksinya. Nah, ini adalah standar elektroda standar. Jadi ketika dapat soal nanti kalian akan disuguhkan data seperti harga-harga dari elektron